Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sedang beredar video kadrun keparat. Saya sudah lama ya tidak mengucapkan kata kadrun. Kadal gurun. Sebuah spesies punya otak dangkal banget. Dia tidak menghargai pendapat orang lain. Dia ngamuk-ngamuk di dalam masjid. Melihat gendang kayak kesetanan. Kayak kesurupan. Musik. Syirik. Syiah. Goblok. Orang goblok. Ternyata memang ya ada di Indonesia. Mengatasnamakan orang Islam. Yang memahami segala sesuatu itu hitam putih. Hati-hati, ini tradisi yang kemudian dipakai, dilaksanakan oleh NU itu udah berabad-abad. Ya, ente sok-sokan. Syirik, tradisi Syiah. Coba kita dengarkan di sama-sama ya. Ngamuknya di dalam masjid lagi, nggak sopan nih orang. Kayak gini nih kurang ajarnya mereka tuh. Dari Syiah ono anjir. Iya, dari Syiah ono. Terus sing main musik sapa kon ngarani aku Syiah iku? Ini. Video no sing kamu kirim sampean. Nggih. Kicik sampean tak. Nggih. Oh iya. Nggih, monggo Pak. Musik yo mesti no. Napa di sini napa? Merah aku ini apa maksudnya? Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Kadrun Singgrang kok dibiarin. Iya, video no video. Sarno. Video no. Malahan ngene. Mengalalkan musik di dalam masjid. Minta dalil, katanya ada dalilnya. Sini kata aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, jarimu mungkar ya? dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wih, Geng. Pak. Ya, mungkar ya. ya wes, terus kamu hujanmu apa? Kalau enggak mungkar, hujanmu apa? Oh, ini kegiatan musik Sunnah, ini. wajib. Iki kan Di agama itu ada dua, sunnah sama wajib. Iki kan Pak, ini marah-marah Pak. Masjid ini punya orang muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. iki Tahu aku. perumahan, iki masjidnya perumahan. Awakmu dok ini pendatang. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Iya kan? Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Lu memang gak ada ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Ini jamaah. ini jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki rumah di rumah jamaah jadi. Saya enggak peduli, saya bukan orang sini, ada sini. Ulangi saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya gini kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Saya enggak tanya kamu, ya. Aku ya wong Jopo. Lucu kamu. Ayo kamu. Ngalih ini bahaya. Lo kamu kalau main musik di luar, Marah. main musik di masjid dong. Iya, depannya di luar. Kalau enggak kirim, diem kamu. Ini kok larang sopo? Ngawur. Wis di sini mau nonton berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Coba, itu orang goblok apa orang waras? Orang sehat apa orang sakit? Tampilannya ya biasa kayak gitulah. Jenggot, semrawut, celana cingkrang. Ini nih. Yang biasanya kelompok kayak gini tuh Salafi Wahabi itu ya. Saya ingin katakan kepada kader-kader Nahdijin kalau ada di sini. Lahirnya NU itu bukan merespons Muhammadiyah. Bukan untuk merespons Muhammadiyah. Karena
kalau NU lahir, didirikan untuk merespon Muhammadiyah, maka NU akan didirikan pada tahun 1914 atau 13. Kan Muhammadiyah 1912 ya. Tapi ini kan jauh. NU didirikan 1926. Jauh dengan Muhammadiyah. Lebih dulu Muhammadiyah. Dan lahirnya NU bukan untuk merespon Muhammadiyah. Tetapi lahirnya NU untuk merespon gerakan Wahabi yang jaraknya dari Indonesia ke Arab itu ribuan kilometer. Tetapi NU merespon. Nah sekarang mereka, kelompok Salafi Wahabi, itu ada di hadapan kita. Ada di Indonesia. Jaraknya mungkin 1 meter dari rumah kita. Jaraknya mungkin 1 jengkal dengan kita. Dan segala macam. Makanya, saya ingin mengatakan, hati-hati dan waspada dengan pemahaman-pemahaman kayak gini. Kenapa harus waspada? Karena Wahabi itu, orang-orang Salafi Wahabi itu punya pikiran yang tidak toleran. Dia tidak memahami kebudayaan. Orang yang tidak toleran selangkah lagi menuju radikal. Orang radikal selangkah lagi menuju teroris. Maka ini kita harus waspada. Waspadakan kepada keluarga kita, waspadakan kepada teman kita, waspadakan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita terdoktrin dengan ajaran-ajarannya yang kayak gini tuh. Picik mereka memahami agama tuh. Oh gendang. Sering dipakai mengiringi sholawat segala macam. Dan impactnya baik. Ini kok dimusyrik-musyrikan, disirik-sirikan, disiah-siahkan. Islah. Susah. Ngotot kayak gitu coba. Dia ingin memaksakan pemahamannya supaya masuk kepada orang. Tapi ya faktanya yang di dalam masjid itu semuanya mentertawakan. Ya memang harus ditertawakan. Orang sengklek kok. Mestinya juga seret mereka-mereka tuh. Jangan dibiarkan di dalam kayak gitu tuh. Udahlah, kita harus tegas loh. Orang Wahabi, Salafi Wahabi punya pemahaman menyebar doktrinnya di Indonesia, itu bakal merusak loh. Doktrin mereka, ideologi mereka itu tidak aman bagi keberlangsungan kebinekaan kita. Bagi keberlangsungan kebudayaan kita. Yang sebetulnya tidak bertentangan dengan agama. Tetapi mereka tentang-tentangkan seolah ini koplaknya di sini nih. Dan kita harus tegas mengatakan itu. Oh mereka mengatakan sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang suka kita pakai, itu disyirik-syirikan. Maka kita pun harus mengatakan bahwa ideologi Salafi Wahabi haram berkembang biak di Indonesia. Kenapa? Karena berpotensi merusak segalanya. Gak boleh. Kita harus mengatakan berani seperti itu. Seperti mereka beraninya memusyrik-musyrikan sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Ngerti gak? Coba. Si orang yang di masjid itu mengatakan, ini dalilnya syirik. Coba. Mana dalilnya? Itu syirik stempel ente, bukan dalil. Goblok. Dalilnya mana? Udahlah, ini persoalan musik ini memang kontroversi. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu pun banyak sekali variasinya. Dan kita mesti menghargai semuanya. Kenapa kita tidak menghargai pandangan Salafi Wahabi? Karena mereka tidak menghargai pandangan kita. Kalau mereka punya pemahaman mengharamkan misal, mentidakbolehkan bolehkan misal, memusyrikan misal, lalu diam aja, gak kemudian melakukan sikap frontal seperti itu, maka ya silakan monggo. Tapi kalau kemudian mengeluarkan sikap frontal seperti itu, maka kita pun harus melawan orang-orang kayak gitu. Karena mereka memusyrikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada justifikasi kemusyrikan dari agama.
untuk barang-barang ini. Tiga, musik misal, nggak ada. Asal hukum benda itu mubah, saudara. Sekali saya kata, asal usul benda hukumnya itu adalah mubah. Artinya barang ini bisa diseret ke sesuatu yang menjadi haram, bisa diseret ke sesuatu yang menjadi boleh, bahkan sunnah, bahkan wajib. Golok misal, ini kan barang golok itu. Kalau ini golok dipakai untuk ambil kayu, untuk keluarga, untuk istri, untuk dijual ke pasar, hasilnya untuk menghidupi keluarga, maka punya goloknya ini menjadi wajib tuh. Karena untuk ikhtiar mencari rezeki. Tapi kalau ini golok dipakai nyabet orang lain untuk membunuh orang, ini menjadi haram kita punya golok. Asal usul hukum benda itu nggak ada hukum, yaitu mubah itu. Tergantung orang yang menggunakannya. Lalu mereka mengatakan ini kan benda, gendang ini kan benda, nggak ada hukum asal, nggak ada hukumnya ini, mubah ini. Kalau dipakai diiringi mabuk-mabukan, pesta miras segala macam, baru itu pakai gendangnya menjadi haram. Tapi bila untuk mengiringi sholawat segala macam, maka ini menjadi nggak apa-apa, bahkan bagus, bahkan boleh katakan sunnah segala macam. Gitu dong. Karena benda, nggak ada hukum pasti bagi benda. Misal ini haram, nggak ada. Benda apa yang diharam-haramkan? Tergantung orang yang menggunakannya. Itu benda tuh. Itu ya. Jadi jangan tolol jadi orang. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.